kita mengadakan, kecuali kita menghidup dan mengkuasakan diri kita sendiri yang bersendirian di dalam hati kita selama ini. Coba sadar apa tidak? Termasuk saya. Karena antara saya dan Anda sama-sama makhluknya, sama-sama ciptaannya. Jadi di pengajian Uripe Allah ini kita digetarkan aras kita, digetarkan kerajaan kita, digetarkan, digonjang-ganjingkan kehidupan kita supaya kita sadar bahwa kita selama ini sebagai malaikat Israel, sebagai pencabut nyawa. Nyawanya siapa? Tidak tanggung-tanggung, nyawanya Tuhan saja bisa kita cabut. Apa buktinya? Disuruh lillahi ta'ala di dalam kehidupan, kok malah kita linapsi. Itulah tanda bukti kita selama ini selalu mencoba cabut rohnya Tuhan. Menjadi rohnya, menjadi kekuasaan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita yang tanpa Tuhan. Seolah-olah saja bertuhan, tapi di dalam hati kita tanpa Tuhan, melaku dewe, urip dewe. Sholat sendirian, ibadah sendirian yang tanpa Tuhan. Kenapa? Karena rohnya Tuhan, karena nyawanya Tuhan dicabut terus di dalam hati kita, dirampas menjadi roh kita, dirampas menjadi uripe manungsane. Itulah setan-setan yang terkutuk itu, yang selalu sombong, yang selalu menyerupai Allah di dalam dada kita selama ini. Semoga saya dan semoga khususnya kita semua jamaah Uripe Allah dimudahkan di dalam memahami paparan demi paparan ini. Kemudian kita seolah-olah menjadi Tuhan di dalam hati kita, seolah-olah kita bisa menghidupkan seluruh makhluk. Kita merasa bisa menghidupkan hayawan-hayawan yang kita lihat. Kita seolah-olah menghidupkan manusia-manusia yang kita pandang. Seolah-olah kita bisa menghidupkan segenap seluruh alam semesta ini dengan pandangan mata dohir kita. Coba kita hayati. Bila di dalam hati kita tak jadi Tuhan, bila di dalam hati kita tak merasa bahwa hidup ini hidupku manusia, tak mungkinlah kita bisa menghidupkan seluruh alam semesta ini dan menghidupkan seluruh manusia. Bila kita tak jadi Tuhan di dalam hati kita yang selama ini ingkar, sesat dari Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah mati. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupi kita? Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupi segala sesuatu? Sementara Allah sudah kita bunuh dan Allah sudah kita matikan di dalam kerajaannya di hati kita selama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka dari itu didatangkanlah seorang nabi-nabi, didatangkanlah seorang rasul-rasul zaman dahulu. Supaya apa? Supaya manusia tidak tersesat dari jalan kembalinya kepada Sang Pencipta dirinya. Jadi kalau kita melihat, mendengar Al-Quran dengan mata syariat, dengan mata kemanusiaan, semuanya hanyalah dongeng-dongeng palsu belaka.
Seolah-olah para nabi, seolah-olah para rasul adanya dulu saja, sekarang tidak ada. Kata siapa? Itu kan kata iblis dan setan. Itu kan kata syariat yang masih mentuhankan dirinya di dalam hatinya. Lalu siapakah para rasul-rasul yang sekarang dan yang akan datang? Para rasul-rasul dan untuk sekarang ini dan yang akan datang adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama-ulama yang mengajarkan, yang mengajak diri kita menuju kembali kepada Allah. Itulah para utusan-utusan Allah. Itulah para pesuruh-pesuruh Allah, karena mereka sudah bebas lepas dari utusan dan rasulnya, hawa nafsunya sendiri. Karena mereka, karena al-ulama warasatul anbiya sudah mencabut nyawanya sendiri, sudah mematikan dirinya sendiri dan dihaturkan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi siapakah malaikat Israel itu? Sekarang Anda sudah mulai mulai paham siapakah sesungguhnya Israel itu. Jadi malaikat Israel itu malaikat yang suci, malaikat yang rela, ridho, mencabut nyawanya sendiri ketika sudah dicabut nyawa seluruh alam semesta. Jadi ketika itu, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, karena manusianya sudah suci bersih, kembali kepada hakikat diri sejatinya yang Adam. Sudah sujud kembali kepada keadamannya. Jadi bila Al-Quran itu dikaji dengan hati, dikaji dengan Al-Quran Qadim, maka semua itu bukan dongeng, tapi semua itu memang nyata kewujudannya di dalam hati kita, Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu diciptakan untuk agar kita bisa berkaca diri, agar kita bisa ikra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah dirimu, siapa dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya kita selama ini mencabut roh-rohnya makhluk? Ketika kita sebelum mencabut roh kita sendiri, ketika kita berani mati sebelum mati, ketika kita menghadapi baiat, maka kita wajib mematikan seluruh makhluk, mentiadakan seluruh makhluk. Ketika seluruh segala sesuatu sudah kita matikan, yang terakhir kita mencabut nyawa kita sendiri. Kapan? Kita selama ini belajar hening, itulah kita belajar mencabut nyawa kita sendiri. Semoga bisa dipahami ya, sahabat-sahabatku, termasuk saya pribadi, semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang seperti ini bukan ilmunya manusia. Tak mungkin manusia bisa menjelentrehkan tentang rahasia ketuhanan kecuali Allah sendiri. Ketika manusianya sudah luluh lantak kerajaan manusianya, ketika manusianya sudah sujud kepada keadamannya, kepada ketiadaannya, maka hanya Allah lah yang memerankan, hanya Allah lah yang memegang kendali sandiwara alam semesta ini. Semoga saya khususnya dan kita semua diberi petunjuk dan diberi hidayah supaya cepat-cepat kembali kepada Allah lewat pintu baiat, lewat pintu
kematian, mencabut rohnya sendiri. Sakit, ya sakit. Sulit, ya sulit. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh meninggalkan segala sesuatu untuk menuju sesuatu yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian pertemuan kita di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.